penciptaan manusia dari air ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Thariq ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Surah At-Thariq itu surat ke-86. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Oke, mari kita lanjutkan bacaannya nih. Kita semua berasal dari air. Dalam surah At-Thariq ayat 5 sampai dengan 7 disebutkan bahwa manusia diciptakan dari air, maksudnya adalah air yang di dalamnya terdapat sel nutfah. Sel nutfah ini bertemu dengan sel telur. Kedua sel itu menyatu dan menjadi zigot. Selanjutnya zigot menempel di rahim dan berkembang menjadi janin. Setelah itu janin terus berkembang hingga siap dilahirkan. Janin itu lahir menjadikan seorang bayi yang terus tumbuh hingga menjadi manusia dewasa. Nah, kemudian ini ada ovarium. Sel telur berada di dalam indung telur yang disebut ovarium. Indung telur ini berbentuk kantong. Seorang perempuan memiliki 300 sampai dengan 400 sel telur selama hidupnya. Banyak juga ya. Ini bagian-bagian dari ovarium itu ada uterus atau rahim, kemudian ada ovarium sebelah kiri dan kanan itu atau bahasa kita adalah indung telur. Kemudian ada vagina. Oke. Selanjutnya bagian-bagian dari sel telur. Bagian-bagian sel telur. Sel telur terdiri dari beberapa bagian yang paling luar disebut zona pellucida. Kemudian fungsinya melindungi sel telur. Lalu ada sitoplasma yang kaya dengan protein. Sitoplasma ini yang memberi makanan atau nutrisi kepada calon janin. Kemudian ada inti sel. Inti sel inilah yang membuat informasi genetik manusia. Nih ada sel-sel folikel, kemudian zona pellucida, kemudian ada inti sel. Ini bagian-bagian dari sel telur. Nah, sekarang selanjutnya ada sel nutfah. Ini nutfah. Sel nutfah, ada banyak sel nutfah yang berlomba menuju sel telur. Sel-sel ini terbagi menjadi dua golongan, yakni sel nutfah X membawa kode genetik janin perempuan, adapun sel nutfah Y membawa kode genetik janin laki-laki. Nah, terus pertemuan antara sel nutfah dengan sel telur. Nih. Bertemunya sel nutfah dengan sel telur. Ketika inti sel nutfah bertemu dengan inti sel telur, terjadilah penyatuan. Dalam biologi, penyatuan ini disebut pembuahan. Informasi makhluk hidup yang ada di kedua inti sel ini digabungkan. Penggabungan ini akan membentuk makhluk hidup baru. Ya, perjalanan sel nutfah menuju ovarium untuk bertemu dengan sel telur. Selanjutnya ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Surah Al-Mu'minun itu surah ke-23. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Berdasarkan ayat di atas, perkembangan manusia terbagi menjadi 5 tahap. Tahapan itu adalah alaqah, mudghah, izam, al-izam bilahm, dan insya. Nih, alaqah. Ketika sampai di rahim, zigot akan menempel di dinding rahim. Menurut ayat itu, zigot yang menempel ini disebut alaqah. Zigot akan terus memperbanyak selnya sampai ukurannya cukup besar
Sel-sel yang dihasilkan zigot ini akan berkembang menjadi organ tubuh manusia. Ini tahap pertama. Ini berkembang. Kemudian ini ada idgham. Salah ya, maaf, izam. Saat usia embrio 2 minggu, sel tulang punggungnya mulai terbentuk. Ia memasuki tahapan izam alias pertumbuhan tulang belulang. Gini ya bentuknya. Selanjutnya, perkembangan pembentukan otot. Setelah 4 minggu, daging dan otot mulai muncul. Nah, embrio ini sekarang ukurannya sebutir beras. Oh, masih kecil ya. Selanjutnya, perkembangan janin. Gini dia. Pada usia 16 minggu, embrio sudah menjadi janin. Seluruh organ tubuhnya sudah ada. Organ-organ ini akan terus berkembang dan membesar hingga janin siap dilahirkan. Selanjutnya ada beberapa fakta unik tentang sel-sel. Di sini kita berasal dari satu sel, kemudian melakukan pembelahan-pembelahan, kemudian ada macam-macam sel, ada ukuran embrio, ada beberapa ukuran atau seberapa besar ukuran rahim, kemudian ukuran sel telur, kemudian pembelahan dan pergerakan sel. Nih fakta unik nih. Kita mau tahu? Mari kita lanjut. Kemudian ini ada rahim, ada makanan sel, ada apa lagi Nafisa? Kecerdasan sel, ada sel yang pintar. Ini fakta-faktanya nih. Ada organisasi sel dan banyak lagi. Ada sel yang menakjubkan, ada sel pemenang, ada sel yang istimewa, dan tahapan sempurna. Ya. Nanti kita lanjutin baca fakta uniknya ya Nafisa ya. Di part 3. Boleh. Dah. Untuk part 2 udah dulu. Ya, nanti kita lanjutin di part 3. Atau misalnya teman-teman ada ide lain untuk tahapan lain, nanti kami buatkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.